Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini yaitu senam lantai. Ada kayang dan meroda. Oke, kita masuk ke meroda terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu meroda? Meroda merupakan gerakan yang bertumpu pada tangan secara singkat atau gerakan yang dilakukan secara terbalik kepala ke bawah dengan cara bertumpu pada satu atau kedua tangan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan meroda dengan dua tangan ada dua cara. Yang pertama, ambil posisi tegak dengan kedua, membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Condongkan tubuh ke depan seakan ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai dan angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus membentuk huruf V. Tahan sebentar lalu turunkan kembali. Lalu lakukan gerakan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilan. Kemudian ada pun cara yang kedua yaitu ambil posisi tegak dengan kedua, membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Arahkan tubuh ke arah samping, balik ke kanan, baik ke kanan maupun ke kiri. Letakkan satu tangan menyentuh matras. Tumpu tangan untuk menopang badan, lalu kaki akan bergerak mengikut ke atas. Lalu diikuti dengan tangan lainnya sesuai dengan arah gerakan meroda yang diinginkan. Setelah kedua di lantai, luruskan kaki dengan sedikit mengangkang. Yang kedua, ada cara melakukan gerakan meroda dengan satu tangan. Ada gerakan meroda dengan satu tangan ke arah samping, dan ada pula gerakan meroda satu tangan ke arah depan. Kita masuk yang gerakan meroda satu tangan ke arah samping. Yang pertama, buka kaki selebar bahu, kemudian tangan membentuk huruf V. Angkat kaki kanan dan sedikit ditekuk, dan posisikan tangan kanan ke belakang punggung. Turunkan kaki kanan dengan sedikit ditekuk sambil mengayunkan tangan kiri ke lantai. Pastikan jari-jari tangan menunjuk ke arah kiri. Tendang atau ayunkan kaki kiri ke udara. Latihan secara berulang-ulang agar semakin terampil. Kemudian ada gerakan meroda satu tangan dengan arah depan. Yang pertama, ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu. Dengan posisi tangan ke atas membentuk huruf V. Majukan salah satu kaki ke depan, jangan terlalu lebar. Bertolak dengan kaki ke belakang sambil diayunkan ke udara. Turunkan salah satu tangan ke lantai untuk menumpu. Catatan, jika kaki kiri ke depan, artinya Anda harus menolak kaki kanan ke udara dengan bertemu pada tangan kanan di lantai. Begitu sebaliknya. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Oke, baik, kita simak videonya untuk gerakan satu tangan dari arah depan. Dengan berdiri tegak, menghadap ke depan dengan tangan lurus ke atas dan kaki diangkat ke depan. Gerakan selanjutnya, letakkan kaki yang diangkat sebagai tumpuan, lalu kaki satunya mengayun ke belakang dengan badan condong ke depan. Yang ketiga adalah letakkan tangan secara bergantian ke matras, lalu lemparkan kaki ayun ke atas disusul dengan kaki tumpu secara bergantian. Mendarat dengan kedua kaki secara bergantian dan tangan menjadi penyeimbang. Yang terakhir adalah akhiri dengan posisi seperti awal melakukan gerakan meroda dengan posisi tegap menghadap ke depan. Ya, seperti itu.
Ya, seperti itu tadi. Gerakan meroda dengan satu tangan dari arah depan. Perbedaannya di sini adalah dimana awalan dan akhiran. Jadi awalan arah depan itu mengedepankan matras seperti di video tadi. Kemudian diakhiri dengan membelakangi matras seperti posisi awal gerakan arah depan tadi. Oke. Kemudian ada kesalahan dalam melakukan gerakan meroda, yaitu yang pertama melempar atau menghentakkan kaki dengan terlalu kuat. Kemudian melemparkan kaki terlalu lembek dan pelan atau terlalu ditahan. Kemudian yang ketiga menghentakkan kaki terarah ke depan bukan terarah ke atas. Kemudian yang keempat, tangan pertama yang digunakan sebagai tumpuan diletakkan terlalu dekat dengan tolakan kaki. Harusnya ada jarak. Kemudian yang kelima, saat menahan tubuh dengan tangan dalam posisi terbalik, tangan tidak lurus atau kedua siku masih dalam posisi agak tertekuk. Kemudian yang terakhir, saat melakukan gerakan roda, badan terlalu kaku dan tidak melenting dengan sempurna. Itu kesalahan dalam melakukan gerakan roda. Kemudian ada manfaat dalam gerakan roda, yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kelontaran tubuh, mengencangkan otot, menguatkan tulang, membakar kalori, menjaga keseimbangan tubuh, dan untuk kebugaran. Kita masuk ke kayang. Oke, kayang itu apa sih? Kayang itu adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Kemudian manfaat dan tujuan melakukan kayang itu adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Namun, untuk pemula diwajibkan berlatih secara bertahap agar tidak terjadi cedera atau tulang patah saat melakukan gerakan kayang. Kemudian kita masuk ke cara melakukannya. Yang pertama, kita mulai dari sikap tidur. Awali dengan tidur terlentang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tekuk kedua lutut Anda, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Kemudian tekuk kedua siku tangan Anda. Kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Kemudian yang keempat, lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Ya, jadi untuk mengangkat badan ke atas itu perlu dorongan dari tangan dan kaki. Power kalian itu menentukan mengangkat badan kalian. Jadi harus ada power yang kuat untuk mengangkat itu. Oke, yang terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Masukkan kepalanya jangan menghadap ke atas. Tuh. Kemudian teknik gerakan kayang dari sikap berdiri. Yang pertama, ambil sikap berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Kemudian gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Kepala, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. Untuk sikap berdiri ini Anda dapat melakukannya dengan menggunakan bantuan tembok, sehingga cedera dapat dihindari dan tidak membuat kita terlalu lelah. Itu untuk sebagai pemula. Oke, kita simak saja untuk video sikap kayang, gerakan kayang dari sikap berdiri. Posisi berdiri. Ya, bagus. Ya, seperti itu tadi untuk gerakan kayang dari sikap berdiri. Oke, kita selanjutnya. Kesalahan
dalam melakukan kayang ada 4. Yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau perenggangan yang cukup, sehingga sering mengalami sedikit sakit hingga cedera otot karena tertarik setelah melakukan gerakan kayang. Nah, maka dari itu, untuk kita yang akan melakukan olahraga itu sebaiknya lebih melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Karena pemanasan itu bertujuan untuk menyiapkan otot-otot kalian saat nanti melakukan olahraga. Tuh, penting banget pemanasan itu. Kemudian yang kedua, siku tangan bengkok karena kekakuan pada bagian bahu dan sendi. Kemudian yang ketiga, posisi badan kurang membusur karena bagian punggung yang kurang lentur dan kekakuan pada otot perut. Kemudian yang terakhir, keseimbangan yang kurang. Tuh. Ya, itu kurang lebihnya dari materi senam lantai ini, meroda dan kayang khususnya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.